Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga hari ini dengan tema Allah Sumber Damai Sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, Pak Oma, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, Allah penuh cinta dan rahmat, kasih setiamu senantiasa nyata Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Ketika saat ini kami berhimpun dalam doa keluarga GKI Delima bersama dengan seluruh umat-Mu dari berbagai penjuru tempat mereka masing-masing. Kami meyakini ya Tuhan, kami boleh dipersatukan dalam kasih dan rahmat Tuhan. Dan biarlah melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama saat ini, kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Lebih daripada itu kami juga terus boleh disegarkan, dikuatkan, dan diteguhkan oleh kuasa firman itu untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mewujud nyatakannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ivang. Allah Sumber Damai Sejahtera adalah seri yang kedua. Minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar menghayati bahwa hidup dalam damai sejahtera Allah itu bukan berarti tidak punya masalah. Tetap punya masalah, tetapi di dalam Allah kita tetap merasakan berkat Tuhan. Berkat Allah senantiasa nyata. Dan itu menjadi dasar bagi kita untuk menghayati bahwa ternyata Allah lah sumber damainya. Bacaan dari 2 Korintus 13 ayat 11 menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan tema pada hari ini, Allah Sumber Damai Sejahtera. Saya akan bacakan. Hanya satu ayat saja, saya mengundang kita membaca bersama-sama ya, karena hanya satu ayat saja. 2 Korintus 13 ayat 11. Sudah ketemu ya Bapak Ibu? Mari kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna.
terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti mempunyai kerinduan dan keinginan hidup di dalam damai sejahtera. Hidup yang dalam kerukunan, hidup yang dalam sukacita dan kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi dasar kita tetap bisa hidup dalam damai sejahtera? Apakah harta kekayaan? Mungkin kalau kita punya deposito yang tidak habis sampai 7 turunan, bisa jaminan kita benar-benar damai sejahtera. Yakin? Atau ketika kita beroleh kedudukan jabatan yang identik dengan kekuasaan, kita pasti akan benar-benar hidup dalam damai sejahtera. Atau ketika kita berhasil memiliki gelar yang ada di depan maupun yang ada di belakang, saking banyaknya tak bisa menyebutkan gelarnya, itu pasti hidupnya damai sejahtera. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal juga seringkali orang mencari sumber damai sejahtera dengan popularitas, ketenaran. Bahasa lainnya itu eksistensi. Seolah-olah kalau sudah eksis, maka hidupnya pasti akan damai sejahtera. Bapak saudara, 4 hal tadi justru seringkali menjadi pemicu adanya kehidupan yang tidak nyaman, hidup yang tidak tenang kalau orientasi itu semua untuk mendapatkan damai sejahtera. Harta kekayaan, kedudukan jabatan, gelar pendidikan, ataupun eksistensi popularitas, ketika itu yang diuber atau dikejar demi untuk mendapatkan damai sejahtera, seringkali yang terjadi justru gesekan, konflik, bahkan bisa menimbulkan peperangan. Oleh sebab itu, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita menyadari bahwa itu semua, terutama Bapak saudara, pandemi virus corona yang melanda dunia menyadarkan kepada kita bahwa 4 hal tadi, harta benda kekayaan, tingkat pendidikan ataupun titel, kedudukan jabatan, ataupun popularitas, tidak bisa menjadi jaminan damai sejahtera abadi. Kita tahu ya, pandemi corona melanda siapa saja, tua, muda, miskin, kaya, yang berpendidikan tinggi ataupun yang tidak berpendidikan. Apakah itu semua bisa memastikan kita benar-benar memiliki kedamaian? Bapak itu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti membutuhkan damai. Damai sejahtera sangat dirindukan dan terus dicari banyak orang. Damai sejahtera itu selalu berhubungan dengan kondisi hati dan juga sebenarnya berkait dengan hal-hal yang baik dan benar dan juga terkait dengan relasi kita dengan sesama. Tidak ada seorang pun tentunya yang menginginkan konflik, perselisihan untuk terus saling menyakiti atau terus hidup dalam ketegangan, kemarahan hidup. Karena itu semua bisa membuat frustasi bahkan sampai depresi sehingga tidak bisa merasakan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, suasana itu yang terjadi di jemaat di Korintus, jemaat yang dirintis oleh Paulus dalam perjalanannya yang kedua. Dan ketika Paulus melanjutkan pelayanan misinya ke tempat yang lain, jemaat itu terguncang karena ada beberapa orang yang mencoba, mungkin istilah sekarang, mencari eksistensi, memberikan pengajaran-pengajaran yang memang dengan pengetahuan mereka, dengan ilmu-ilmu mereka, dengan filsafat-filsafat mereka,
sehingga menimbulkan keguncangan di tengah jemaat. Bahkan kita tahu ya, Paulus berulang kali mengingatkan bahwa jemaat di Korintus harus bersatu. Artinya apa Bapak Saudara? Orang-orang yang mencari ketenaran, ingin mencari pengakuan, justru menimbulkan suasana yang tidak nyaman di tengah-tengah jemaat. Oleh sebab itu Paulus berpanjang lebar mengingatkan kepada jemaat Korintus akan keberadaan diri mereka sebagai jemaat Tuhan. Digambarkan bahwa jemaat adalah seperti tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai organ tubuh yang mempunyai peranan dan fungsi masing-masing, dan Kristus adalah sebagai kepalanya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini merupakan bagian penutup dari surat 2 Korintus, di mana Paulus menegaskan sekali lagi kepada jemaat di Korintus bagaimana mereka harus hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Apa sih maksudnya Paulus di dalam ayat yang ke-11 ini? Paulus mengingatkan yang pertama Bapak Saudara bahwa Allah adalah sumber kasih dan damai sejahtera. Dia adalah pencipta damai sejahtera dan pencipta kerukunan. Allah telah mengasihi manusia dan Dia ingin berdamai dengan manusia yang rusak karena perilaku dan dosa. Dia memerintahkan anaknya yang tunggal di dalam Kristus untuk menjadi korban pendamaian, dan inisiatif inilah yang menjadi dasar kita bisa merasakan damai sejahtera Allah. Dia juga memerintahkan supaya kita mengasihi satu sama lain, mengampuni satu sama lain, berdamai dengan satu sama lain. Yang kedua, Bapak Saudara, yang dimaksudkan Paulus adalah Allah akan menyertai orang-orang yang hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Allah akan mengasihi orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera, dan Dia akan tinggal di dalam hati mereka sehingga mereka benar-benar hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita cermati tadi Bapak Saudara, kata-kata dalam ayat 11 ini sangat tegas, sangat mendalam, dan ini sekali lagi Bapak Saudara, Paulus ingatkan supaya jemaat Tuhan menyadari betul bahwa damai sejahtera Allah itu harus dihidupi. Bagaimana menghidupinya, bagaimana mereka menjaga kerukunan satu sama lain dan melakukan apa yang menjadi perannya mereka di tengah-tengah jemaat sebagai anggota tubuh Kristus, di mana mereka menjaga kesatuan hati, sehati sepikir. Kalau kita perhatikan tadi Bapak Saudara ya, terimalah nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Paulus menegaskan bahwa damai sejahtera Allah itu harus dihidupi. Artinya bukan hanya diyakini, dirasakan, tetapi juga terus diyakini ada dalam hati kita. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu terus akan menyertai kamu. Oleh sebab itu Bapak Saudara, dari kenyataan Paulus ini saya mengajak kita menyadari bahwa umat Tuhan juga harus senantiasa mengingat dalam menjalani kehidupannya, memang kita tidak luput dari gesekan, bahkan mungkin ada perselisihan, bahkan mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman, bisa menimbulkan kekecewaan, luka, dan seterusnya. Tetapi marilah kita senantiasa mengingat bahwa Allah sumber damai sejahtera senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Pertanyaan untuk merenungkan kita saat ini Bapak Saudara, bagaimana realitas kehidupan kita sekarang ini? Bagaimana kehidupan keluarga kita? Apakah kita benar-benar terus mewujudkan damai sejahtera satu sama lain? Atau mungkin karena tuntutan pekerjaan atau kesulitan ekonomi sehingga membuat situasi damai sejahtera Allah itu tidak hadir, tidak dirasakan di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana situasi suasana pekerjaan kita sehari-hari? Apakah kehadiran kita bisa menimbulkan suasana yang teduh, yang saling
menopang, yang saling menyemangati, menginspirasi untuk terus berkarya lebih baik lagi, atau sebaliknya. Kehadiran kita justru menimbulkan situasi tidak nyaman, menimbulkan perpecahan karena obsesi ataupun karena target-target yang menuju kepada hal-hal yang duniawi. Hari ini Bapak Saudara, saya mengajak kita kembali melihat, mengingat, merasakan kembali damai sejahtera Allah itu sudah dinyatakan kepada kita melalui kasih Kristus. Ingat, jangan karena popularitas, jangan karena demi untuk mendapatkan kedudukan jabatan, jangan hanya demi sesuap nasi tetapi kita bisa menggadaikan atau menggampaikan iman kita yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik terhadap sesama. Mari Bapak Saudara, ketika mungkin saat ini tidak ada damai dalam hati kita, kita kembali datang kepada Tuhan. Ingatlah kasih Yesus, ingatlah karya Allah dalam Kristus yang telah menyerahkan hidupnya bagi keselamatan manusia. Dalam Yesus kita juga beroleh bukan hanya pengampunan tetapi juga kekuatan untuk terus melanjutkan tugas, tanggung jawab dan panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Apa Bapak Saudara? Yaitu kita turut menghadirkan damai sejahtera Allah. Sampai bertemu minggu depan, kita akan belajar bagaimana mengamalkan damai sejahtera Allah. Dan biarlah kita juga terus menyadari akan keberadaan kita yang dipenuhi dengan damai sejahtera itu, sehingga kita pun akhirnya terus dimampukan mewujudkan damai sejahtera. Ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh saudara kita, Pak Parlin dan Ibu Ivang, yang mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Yesus itu ada sumber damai daripada Allah yang dinyatakan kepada dunia. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian ini. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari Oma Opa, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan bersama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati mau memohon kepadamu. Kami mau berdoa bagi para korban gempa bumi di Turki dan Pulau Samos Yunani, dan juga di berbagai wilayah di Indonesia. Kami berdoa juga bagi para korban badai topan dan banjir bandang di Filipina dan di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan pelindung umat-Mu yang setia. Kiranya Tuhan, Engkau menolong dan menghibur mereka yang terkena bencana alam. Tabahkan, kuatkan dan topang mereka yang kehilangan sanak saudara ataupun harta benda. Tuhan, dalam memasuki musim penghujan ini, biarlah kami diberi kesadaran Tuhan untuk tetap waspada dan menjaga kelestarian alam, juga tidak membuang sampah sembarangan, sehingga Tuhan kami boleh terhindar dari bencana banjir. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi panti-panti asuhan di berbagai tempat, baik itu panti asuhan anak-anak maupun panti asuhan atau panti jompo di berbagai tempat ya Tuhan, seperti PWK Hana, Pelkrim, Perkris, dan panti-panti perawatan lainnya, RS Kristen dimanapun berada. Tuhan, dukunglah mereka dan pakailah mereka Tuhan untuk menyalurkan kasih-Mu. Cukupkanlah biaya-biaya operasional yang dibutuhkan. Berilah ya Tuhan kerelaan hati, sukacita, dan hati yang penuh kasih kepada para dokter, perawat, pendamping, dan tenaga-tenaga lainnya. Bapa, kami saat ini juga mau berdoa untuk seruahan kami semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mau mendengarkan doa kami ini Tuhan. Umat dipersilakan untuk menaikkan doa-doa pribadi. Ya Allah, inilah segala seru kami. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, kasihanilah kami. Mohon kabulkanlah doa kami menurut hikmat dan waktu-Mu. Amin. Mari kita melanjutkan hidup kita dengan keyakinan akan janji Tuhan. Ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan ada rahmat Tuhan yang tidak pernah henti. Kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 203, bait yang pertama dan yang ketiga. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera
yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur dan merasa beruntung bahwa dalam Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah, dan kita terus memiliki damai sejahtera dari Allah melimpah di dalam hati kita yang harus terus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi engkau sekalian dengan sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selamanya. Bapa, terima kasih.